kebiasaan nilai-nilai Islam Betul. yang dilakukan ya, Ya. seperti tadi ada sholat tahajud tadi Ya. untuk kelas atas, Kelas ada atas. puasa sunnah, ada al-masurot dan lain. Jadi Ya. ada akhlak keislaman yang dibangun ya Bu ya di Ya. sekolah Abu Betul, Seno. ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dikumpulkan lagi sama Allah di salah satu program terbarunya Latih Hobi, yaitu LH Podcast Station. Nah, di sini kita akan mengundang berbagai macam tamu, ya, mulai dari mitra-mitra sekolah Latih Hobi, kemudian ada orang tua dan siswa yang berbakat, dan ada pakar-pakar pendidikan di Indonesia. Ya, dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Tapi sebelumnya teman-teman yang baru tentu bertanya-tanya ya, Latih Hobi itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi saya akan jelaskan ya bahwa Latih Hobi itu adalah lembaga pendidikan minat dan bakat yang kita sudah punya 4 cabang ekskul, yaitu ada ekskul komik, ekskul robotik, konten kreator, dan ekskul archery atau panahan. Dan berkuda juga, seperti itu. Oke, lebih lanjut lagi kita mau kenalan dulu nih sama tamu spesial kita dari SDI Abu Seno. Kepada Ibu dipersilahkan. Siap, terima kasih. Perkenalkan, saya Winda Widiawati, biasa dipanggil Winda ya. Alhamdulillah memang dalam 2 tahun ini mendapat amanah menjadi kepala sekolah di SDI Abu Seno. Oke, Ibu Winda dipanggilnya? Betul. Oke, Ibu Winda, saya mau, sebelum kita lanjut-lanjut nih, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih, lebih Boleh. kenal lagi tentang Ibu Winda. Oke. Mulai dari mungkin Ibu asli mana gitu, kemudian dulu pernah berkuliah di mana saja Bu, sampai di posisi sekarang sebagai kepala sekolah, seperti itu. Oke. Saya sempat numpang lahir ya. Kenapa numpang lahir? Numpang lahir. Karena memang hanya lahir di sana, kemudian usia beberapa hari sudah dibawa lagi ke Bandung ya. Tapi numpang lahirnya itu di Tasik. Ya, saya lahir di Tasikmalaya. Kemudian memang karena orang tua aktivitas di Bandung ya, jadi saya dibawa ke Bandung. Jadi sebetulnya sejak kecil memang dari Bandung gitu, di Bandung. Oke. Kemudian untuk sekolah, mungkin kuliah ya, saya mengambil S1 Pendidikan Biologi di Universitas Pasundan Bandung. Ya, kemudian melanjutkan langsung waktu itu karena ayah saya memiliki apa ya, jadi katanya kalau udah kerja itu nggak mau sekolah lagi. Jadi langsung aja. Langsung aja sekolah lagi, dan di Universitas Pasundan juga. Waktu itu saya mengambil manajemen pendidikan. Walaupun sebetulnya sempat cuti dulu. Jadi walaupun langsung tuh sempat berhenti di tengah gitu karena menikah. Gitu. Masya Allah. Tahun berapa waktu itu? Atau usia berapa waktu itu? Waktu apa ini? Waktu apa nih? Menikah dan S2-nya itu? Menikah ya. Menikah itu di usia 24. Oh, 24 ya, padahal tahun. itu tinggal nyusun sih sebetulnya. Tapi karena ada satu dan lain jodoh hal datang. ya. Betul. Karena satu dan lain hal sehingga saya tunda dulu gitu. Jadi begitu masuk sebetulnya udah tinggal bimbingan. Oke. Jadi Ibu aslinya tapi orang tua asli Bandung? Orang tua Ibu Tasik. Makanya Tasik. lahir di sana ya. Ayah Tegal. Oh, ayah Tegal. Ya. Jadi memang ayah sama Ibu merantau di Bandung. Di Bandung. Iya. Oke, kemudian anak-anaknya di Bandung di dari Bandung kecil. semua. Oke, iya. Sama Bu, saya juga S1-nya biologi. Tapi di ITB, jadi kemarin pas dapat gitu ya profil Ibu, wah sama-sama biologi. Gitu. Oke, jadi setelah S1 langsung lanjut S2. Iya, mengambil magister pendidikan. Iya. Ya, berarti memang rencana karirnya memang di guru, dosen pendidikan seperti itu ya Bu ya? Mungkin begitu ya. Jadi begitu. Sejak kecil emang mainannya tuh guru-guruan gitu ya. Walaupun sebetulnya saya bukan anak yang cerdas-cerdas banget, pinter juga enggak gitu ya. Tapi memang mengambil peran kalau main sama teman-teman itu ya jadi guru gitu ya, jadi guru. Kemudian sebetulnya itu sempat hilang juga ya cita-cita itu. Jadi sempat pengen jadi bidan. Karena pengen kerjanya di rumah gitu. Buka praktek di rumah gitu. Tapi
waktu itu tidak dapat izin dari orang tua dan alhamdulillah sih saya nurut ya waktu itu gitu. Akhirnya terjerumus ke jalan yang benar gitu. Terjerumus Ke jalan yang benar gitu ya, ke pendidikan. Oke, iya. Jadi memang berarti ada minat dan bakat dari muncul ya Bu ya? Muncul dari ya, kecil secara tidak langsung secara ya, tidak langsung. sadar atau tidak sadar mungkin itu muncul, ditambah memang harapan ibu saya karena dulu mungkin melihat kalau ekspektasi menjadi guru itu indah sekali ya. Pergi santai gitu, kemudian pulang jam 12 itu sudah di rumah lagi, jadi bisa ngurus anak dan suami. Ternyata realitanya Bagaimana itu? wow gitu ya, tidak bisa pulang jam 12 ya memang karena kebetulan diamanahi juga di sekolah yang full day gitu ya mungkin itu. Tapi memang ibu saya sering kali mengucapkan ingin gitu ya saya menjadi guru, bahkan menjadi kepala sekolah yang pada saat itu saya tidak pernah terpikir bakal bisa jadi kepala sekolah gitu. Kayaknya jadi guru juga orang lain ragu kali ya sama saya gitu. Tapi alhamdulillah ya mungkin berkat doa orang tua sih. Doa orang tua, iya betul Ibu. Saya jadi ingat ceritanya waktu itu saya pernah dengar cerita ada Imam Masjidil Haram. Ya, pernah dengar gak Bu? Ya. Yang apa? Yang naburin pasir nakal, ya. naburin pasir jadi imam Masjidil Haram nanti suatu hari nanti. Iya, dan benar terjadi. Iya. Jadi memang kata-kata ibu itu sakral. Iya betul. Masya Allah. Oke. Jadi sudah muncul minatnya sejak kecil, kemudian dan sekarang alhamdulillah sama Allah diarahkan jalannya ke sampai sekarang di posisi sebagai kepala sekolah di SDI Abu Seno. Oke. Alhamdulillah. Oke, mau tanya Ibu, kalau keseharian Ibu sebagai kepala sekolah nih di SDI Abu Seno itu apa aja Bu aktivitasnya? Aktivitasnya kalau kepala sekolah ya mungkin tugas pokoknya sebagai perencana tentunya ya. Melakukan perencanaan. Kemudian pelaksana di lapangan dan mungkin yang lebih sering lagi pengawasan ya. Karena memang luar biasa gitu ya, dengan amanah ini saya harus bersama-sama dengan teman-teman dan alhamdulillahnya memang di Abu Seno itu saya punya partner dan teman-teman yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau dikatakan saya harus controlling setiap saat sebetulnya tidak juga gitu ya, karena mereka sudah ada di jalurnya masing-masing seperti itu. Jadi kita saling support, itu aja sih sebetulnya. Jadi dimulai perencanaan, pelaksanaan dan controlling sebagai kepala sekolah gitu di sekolah ya. Terkait ada jadwal mengajar atau tidak sebetulnya itu kondisional gitu ya. Kita memang sangat mengkondisikan guru-guru itu ada, tapi di perjalanan kan kalau ada yang sakit masa ya kita paksa masuk gitu ya. Betul. Itu akan ditandem oleh guru piket. Kalau misalnya mentok juga nggak ada nih wakil kepala yang turun. Tapi kalau ternyata wakil kepala juga harus ada tugas keluar dan sebagainya, dan yang standby saya ya mau tidak mau, karena sebetulnya kepala sekolah hanya tugas tambahan ya. Jadi pada dasarnya kepala sekolah adalah guru juga, guru yang memiliki tugas tambahan. Jadi itu sih keseharian saya. Bahkan saya senang sebetulnya ketika harus mengajar lagi, kayak flashback ke masa lalu gitu ya. Saat-saat Wah enak nih ya. Jadi dulu itu kan biasanya ngomong gitu ke anak-anaknya setiap hari. Kalau jadi kepala sekolah ada kalanya seperti itu. Setiap hari kerjaannya cuma ngomong aja dari pagi sampai siang. Ya dengan guru lah, ya dengan waka, ya dengan orang tua gitu, sampai hari itu selesai gitu. Tapi ada kalanya kita benar-benar dengan dokumen-dokumen yang tidak bisa diajak bicara gitu ya. Dan yang menjadi korban yang menjadi pelampiasan saya yang dirubah gitu suami. Jadi ya itu ya katanya 70.000 kata ya kalau perempuan. Jadi kalau di sekolah nggak keluar, di rumah tuh. Di rumah. Iya. Gitu. Saya masih banyak stok katanya nih. Tolong dengarkan. Iya. Oke. Saya mau cerita. Oke. Oh iya betul. Gitu. Jadi memang saling nge-backup ya Bu ya. Betul. Tugas utamanya adalah manajerial pendidikan. Tapi memang kalau ada guru-guru yang tadi ya tidak bisa, sakit dan lain-lain, maka Ibu juga turun tangan untuk mendidik seperti itu ya. Betul. Oke, saya mau tanya nih, tapi di luar ini sih, tapi suka dukanya Ibu sebagai kepala sekolah. Udah berapa lama Bu jadi kepala sekolah? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Oke, selama 2 tahun tentu banyak nih pengalaman yang Ibu rasakan gitu ya. Suka dukanya gimana Ibu? Suka dukanya ya. Sukanya alhamdulillah ya, Allah menunjukkan artinya ternyata saya bisa gitu ya. Walaupun saya mungkin tidak percaya, bahkan ya itu tadi saya sampaikan, mungkin orang-orang di sekitar saya kalau melihat saya waktu kecil ya nggak percaya juga ya bakal jadi kepala sekolah gitu.
Kemudian ya ada kebanggaan tersendiri, artinya saya bisa mengupgrade diri saya terus-menerus gitu ya. Karena kalau ketika kita dalam satu posisi yang terus stagnan, rasanya tidak banyak ya yang kita dapatkan. Tapi dengan menjadi kepala sekolah ya banyak sekali. Saya banyak belajar. Justru mungkin di sekolah yang paling banyak belajar adalah kepala sekolah sebetulnya. Karena kita mengamati ya, kemudian membersamai guru-guru, anak-anak. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman guru, dari anak-anak juga gitu, itu sukanya. Dukanya ya tidak mudah ya untuk membersamai teman-teman gitu. Tanpa adanya kerjasama, terus terang aja mungkin saya juga nggak sanggup lah ya di posisi ini. Tapi karena tadi itu saya punya teman-teman dan tim yang luar biasa, sehingga saya bisa melewati itu semua. Kemudian mungkin sekolah yang baru ya, karena baru 7 tahun, jadi bisa dibilang baru lah. Dan ini jadi momen yang sebetulnya sekolah ini mau lanjut atau enggak. Biasanya di 6 tahun 7 tahun ya, ketika sudah mulai ada lulusan pertama gitu. Nah itu tantangannya memang banyak PR-PR yang harus diselesaikan, termasuk perizinan. Luar biasa, setahun kemarin mungkin tantangan terberat saya yaitu menyelesaikan perizinan sekolah, memperjuangkan kayak ini guru-guru tuh belum masuk Dapodik kan dan sebagainya gitu ya. Kemudian anak-anak juga NISN dan sebagainya. Jadi itu sih sebetulnya tantangan terberat ketika saya diamanahi kepala sekolah dalam kondisi yang genting. Genting artinya udah mau meluluskan angkatan pertama tapi perizinan belum selesai gitu. Walaupun sebetulnya proses perizinan kami upayakan itu di sejak berdirinya sekolah gitu ya. Tapi alhamdulillah di tahun kemarin ternyata Allah baru berikan pertolongan, kemudahan dan kesuksesan. Ya, betul. Untuk upaya-upaya gitu ya, betul, Bu ya. Betul. Oke, jadi saya pernah dengar gitu ya, Bu ya. Pak Sio kita juga pernah bicara tentang growth mindset gitu, dan saya sangat setuju sekali bahwa kadang kita tuh dihadapkan pada posisi-posisi yang kita anggap sebagai batas diri kita, dan kita jadi takut untuk menghadapi itu gitu kan. Tapi somehow karena Allah sayang sama kita, pengen nambah skill kita, dan nggak dikasih jalan lain selain untuk menghadapi limit itu. Betul. Dan ketika didorong seperti itu, kemudian kita terus menghadapinya, Allah kasih pertolongan, dan bukan jadi limit tapi jadi new skill gitu ya, Bu. Jadi kemampuan baru gitu. Jadi ternyata kita bisa melewati itu semua gitu ya, Bu ya. Saya mendengar cerita Ibu tadi, saya jadi teringat dengan growth mindset itu gitu, Bu. Oke, tadi ya suka dukanya Ibu selama menjadi kepala sekolah. Tapi memang ketika dulu gitu ya, Bu ya, pertama kali Ibu ditunjuk sebagai kepala sekolah, gimana, Bu, rasanya? Rasanya kaget. Kaget. Karena sebetulnya itu juga di tahun keberapa ya. Jadi tahun 2019 saya mulai bergabung magang dulu ya. Baru efektif mengajar itu 2020, tahun ajaran 2020-2021. Di situ menjadi guru kelas 1 dan itu juga kaget. Sebetulnya harapannya saya jadi pendamping. Karena di kita itu satu kelas ada 2 guru ya. Iya. Jadi saya santai itu waktu itu. Pasti kalau wali kelas tuh guru-guru lama gitu ya. Saya pun bakalan jadi pendamping. Dan ternyata ketika diputuskan oleh kepala sekolah sebelumnya menjadi guru kelas 1, wah gimana ya? Sendirian? Enggak, berdua. Oh, berdua. Tapi jadi wali kelas gitu. Kayak gimana gitu ya. Ibu baru pertama kali masuk waktu itu? Sebetulnya saya di dunia pendidikan dari 2011. Tapi memang di bimbel. Jadi walaupun bimbelnya kerjasama dengan sekolah-sekolah ya, yang saya ditugaskan misalnya di sekolah mana. Tapi itu saya tidak membersamai anak-anak dari pagi sampai sore. Betul. Gitu ya. Dengan target-target yang menurut saya luar biasa juga nih Abu Seno gitu ya. Sehingga saya bisa enggak gitu pada saat itu. Kemudian jadi guru kelas 1 di tahun kedua itu saya sudah mulai agak dilepas. Jadi guru mapel literasi, karena literasi menjadi salah satu yang konsen Abu Seno juga. Dan dijadikan wakil kepala bidang kurikulum. Jadi baru setahun nih saya, padahal baru setahun gitu udah banyak jabatan yang dititipkan. Padahal kan katanya harus 10.000 jam gitu ya. Iya. Nah, udah gitu jadi wakil kepala masih ya udah, karena kan tanggung jawabnya kayak udah sama dokumen aja gitu ya, paling sama guru-guru cuman tentang administrasi dan sebagainya. Tiba-tiba dipanggil lagi oleh kepala sekolah karena ada sesuatu hal yang mengharuskan beliau beliau
mendampingi sih, masih mendampingi sampai saat ini, tapi memang di luar sistem yayasan ya gitu. Jadi konsultan beliau itu. Nah, ketika ditawari ya gimana ya rasanya, Bu, yakin gitu nggak salah orang gitu ya milih saya gitu. Saya baru 1 tahun dan sebagainya. Alhamdulillah beliau meyakinkan. Kemudian saya minta waktu untuk berdiskusi tentunya dengan suami, dengan anak-anak. Walaupun anak-anak saya masih TK, tapi saya ajak diskusi juga pada saat itu karena mereka akan jadi ini juga ya, terpengaruh juga gitu. Kemudian dengan orang tua, gitu. Jadi orang tua dan mertua pada saat itu. Nah, alhamdulillah akhirnya keputusannya memang ya support dari semua, termasuk teman-teman di sekolah juga, yang pada saat itu saya berpikir emang mau ini orang-orang dipimpin sama saya gitu ya. Alhamdulillah, iya baru loh saya gitu. Alhamdulillah gitu support dari semua ya, dari semua sistem yang ada di sekitar saya. Bismillah saya putuskan untuk terima mengambil gitu, jabatan kesempatan itu. Oke, Masya Allah. Iya. Tapi memang meskipun baru 1 tahun mungkin ada sisi lain yang dilihat gitu ya Bu ya sama sekolah dan kepala sekolah sebelumnya gitu sehingga menawarkan posisi ini kepada Ibu. Berarti sekarang Ibu sudah menjadi kepala sekolah sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Gitu. Tadi Ibu sempat cerita sebelum di SD Abu Seno, Ibu sempat ngajar bimbel. Betul. Nah, itu saya pengen tahu juga Bu tentang atau encounter Ibu pertama kali di dunia pendidikan itu kapan? Gitu. Jadi di 2011 itu saya sedang menyusun skripsi. Di pikiran saya kalau saya jadi sarjana terus saya di rumah aja gitu ya, wah tetangga pasti bilang ngomongin gitu ya. Dan saya juga kayaknya udah cukup deh ya, maksudnya selama ini sekolah dari orang tua dan sebagainya, masa iya setelah lulus S1 saya masih mau ke orang tua gitu ya. Minimal ya buat jajan-jajan aja bisa kali sendiri gitu ya. Jadi sambil nyusun itu saya tiap hari Sabtu beli koran PR tuh. Nyari lowongan kerja. Dan emang susah ya kalau untuk yang masih kuliah, apalagi sedang menyusun karena fokusnya ke sana kesini. Tapi alhamdulillah waktu itu sebetulnya ada lembaga bimbingan belajar prestis yang di Jalan Gagak, sampai hari ini juga masih ada. Ya, dan dengan Bu Heti waktu ya, pemiliknya Bu Heti, Pak Dede, sampai saat ini juga kita masih komunikasi. Itu memberikan kesempatan yang luar biasa kepada saya, bahkan mungkin saya belajar pertama kali benar-benar di lapangan itu di sana gitu, di prestis. Nah itu sebetulnya buka lowongannya itu untuk guru bahasa Indonesia kalau nggak salah. Tapi saya nekat aja, lamar aja, masukin aja gitu ya, nggak tahu lah ya, pokoknya banyak lah yang saya masukin. Alhamdulillah dapat kesempatan di sana. Waktu itu pertama dikasih ngajar praktek sains. Jadi saya ngajarin sains tuh karena dari biologi. Beliau ngasih kesempatan. Gimana kalau praktek sains gitu? Dari praktek sains itu ngajar ke IPA. Fokus tuh dulu di kelas 6. Kelas 6 kan masih zamannya UN ya. UN gitu. Alhamdulillah sempat diajak bikin buku juga gitu ya sama Pak Dede, ini luar biasa. Guru saya lah ya, guru saya, dan alhamdulillah sekarang kita masih intens komunikasi karena salah satu tutor eskul di kita juga di Abu Seno gitu Pak Dede ini gitu. Jadi di 2011 sebelum lulus tuh saya sudah ya, kemudian di 2014 menikah itu masih terus, saya tidak pindah-pindah di lembaga itu ya, di prestis. 2014 ya saya nikah, masih sekitar 1 tahun lah sampai punya anak 1, mau anak kedua gitu kalau nggak salah, saya berhenti dari sana gitu karena memang banyak hal ya, banyak pertimbangan, termasuk ya suami juga ya anak masih kecil dan sebagainya gitu. Jadi di sekitar 2016-an ya berhenti. Setelah itu saya sambil nyelesain juga tesis. Tesis gitu. Ini harus selesai deh kayaknya mumpung saya berhenti gitu ya. Kemudian di tahun 2019 itu saya baru mulai lagi. Walaupun tuh bertanya-tanya masih ada nggak ya gitu di usia segini gitu, dulu udah ngerasa tua ya karena udah punya anak 2. Masih ada nggak yang mau gitu. Alhamdulillah. Nah waktu itu Abu Seno buka lowongan guru ya di situ. Kebetulan memang saya mau masukin juga anak saya. Saya mencari sekolah yang katakanlah terjangkau oleh kemampuan saya, tapi memiliki kualitas yang bagus gitu. Kebetulan adik itu di klinik Seno bekerja,
merekomendasikan di RA Hamka aja, miliknya Bapak Seno gitu. Kemudian saya kunjungi, lihat-lihat, tanya-tanya tentang sekolahnya, cocok. Jadi saya masukkan anak ke sekolah itu, ke RA Hamka gitu. Ternyata sedang buka lowongan juga, RA-nya sedang buka, waktu itu SD-nya juga sedang buka. Tapi karena saya masukin anak ke RA kan ya, ke TK-nya, maksudnya saya mau ngajar di situ juga. Gitu. Coba ambil peluang tuh yang di SD, dan alhamdulillah ternyata diterima juga. Jadi sejak anak masuk sekolah sampai sekarang ya alhamdulillah sama-sama gitu, pergi bareng, pulang juga bareng anak-anak. Gitu. Masya Allah. Jadi RA juga dekat situ ya Bu ya? Betul, pinggir-pinggiran kita. Pinggir-pinggiran sama SD. Oke. Iya, saya juga sempat cari-cari ya Bu ya tentang SD Abu Seno ini, dan tertarik dengan mungkin pendirinya. Ya, kita akan diskusi tentang pendirinya ya Bu ya. Tadi Ibu bilang ada beliau punya klinik, Seno, kemudian ada RA Full Day Hamka yang juga di bawah Yayasan Abu Seno, kemudian SDI Abu Seno juga, dan saya cari juga ada Mahat. Mahat Abu Seno juga. Nah, siapakah sosok Abu Seno ini, Ibu? Sosok Abu Seno, ya mungkin kalau saya sebutkan SDI Abu Seno masih banyak yang bertanya ya, apalagi lokasi sekolahnya agak nyempil masuk ke dalam gitu. Tapi kalau saya katakan klinik Seno Medica, gimana nih Kak? Biasanya kira-kira sih lebih familiar. Ya. Jadi betul, sebetulnya kita satu yayasan dengan klinik Seno ya. Kalau dulu mungkin dikenal klinik Hitan Seno. Kalau sekarang klinik Seno ya, karena memang sudah lebih luas gitu. Ada klinik Pratama, Utama, ada sudah spesialis ya gitu untuk ini. Nah, Bapak Seno ini adalah pemilik klinik Seno yang juga sebetulnya owner dari sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Seno seperti RA Full Day Hamka, SDI Abu Seno, dan Mahad Al-Islami Indonesia Abu Seno. Gitu. Beliau adalah seorang dokter sebetulnya. Jadi Dr. Haji Mukaji Seno, spesialis radiologi onkologi. Beliau juga sebetulnya sempat menjadi dosen di Universitas Pajajaran dan Unjani. Jenderal Ahmad Yani. Ya. Jadi seorang dokter tapi memiliki minat atau passion di pendidikan yang luar biasa. Jadi kalau saya sharing dengan kepala sekolah sebelumnya, kemudian dengan kabid pendidikan dan non pendidikan saat ini gitu ya, memang beliau luar biasa untuk berkontribusi dalam pendidikan. Bahkan beberapa kali ngobrol dengan saya gitu ya, Bapak Seno ini memang luar biasa cita-citanya gitu. Wah gitulah, sampai kadang-kadang membakar semangat kita gitu. Masa Bapak aja masih semangat gitu, masa kita udah mau nyerah aja sih gitu. Usia berapa Bu Bapak sekarang? Sekitar 74-75 aja. 74-75. Ya. Jadi sempat menjadi forum, apa ya kalau di PAS ITB itu ada forum orang tuanya ya? Oh iya. Ya, beliau terlibat di situ. Terlibat juga. Betul. Di PAS Salman. Di PAS Salman. Kemudian pada saat itu beliau mendirikan Seno Kids. Nah, Seno Kids. Ya, Seno Kids ini pernah kerja sama juga sebenarnya sama Prestige, sama tempat kerja saya yang pertama ini. Dunia jadi sempit ya. Nyambung gitu ya. Kerjasama untuk mengadakan Science Bandung Raya waktu itu. Nah, mungkin ada banyak kendala dan sebagainya ya. Kemudian Seno Kids ini mulai sedikit-sedikit agak menghilang gitu. Kemudian Bapak ini aktif dalam mengadakan pesantren kilat kalau di Ramadan. Itu untuk warga-warga sekitar situ tuh yang sekarang area sekolah. Daerah Cicadas berarti ya Bu ya? Ya, Gang Slamet. Nah di situ ngadain pesantren gitu. Akhirnya berdirilah. Sebelum dari situ sebetulnya ini dulu yang paling senior itu sebetulnya RA Full Day Hamka. Dia berdiri sejak 2023. 2023? Ya. Itu RA Full Day Hamka-nya. Sebelum menjadi RA Full Day Hamka sebetulnya dia LPGTK ya, Lembaga Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak. Hamka namanya. Kemudian entah karena apa ya, satu dan lain hal mungkin bubar juga jadi PG PAUD Pancasila. PG PAUD Pancasila ini juga bubar juga, akhirnya adalah RA Full Day Hamka di 2023 ini. Berarti tahun ini ya Bu ya? 2003. 2003 ya? Lebih senior tapi kok 2023 ya? 2003. Dari 2003. Berarti sekarang sudah 20 tahun. 20 tahun untuk RA Full Day Hamkanya.
gitu. Jadi pesantren itu baru di 2015. Jadi sebetulnya awalnya gedung yang sekarang digunakan SD. Tapi karena memang padat penduduk, selalu ramai ya, dan mungkin banyak pertimbangan-pertimbangan lain, agak kurang kondusif juga untuk dijadikan pesantren. Pesantrennya dipindah ke daerah belakang klinik Cidurian Entok gitu ya, gangnya itu dipindah ke situ. Dan 2017 berdirilah SD Abu Seno. SD Abu Seno. Gitu. Oke, Masya Allah. Jadi beliau adalah yang belum tahu sosok beliau adalah seorang dokter yang juga spesialis tadi ya Bu ya, radiologi onkologi. Pernah mengajar di Unpad sama Unjani. Kebetulan saya juga dulu S2-nya di Unpad, manajemen rumah sakit, dan kenal juga dengan salah satu profesor di sana, ada Profesor Nur Halim Sahib. Saya juga masih kontakkan dengan beliau sampai sekarang. Beliau sama juga. Jadi usianya sekarang udah sekitar 70 sekian, 77, 75 gitu lah. Tapi semangat untuk nulis bukunya. Iya, betul. Semangat untuk ngajarnya itu benar-benar, waduh, saya tuh sebagai yang masih muda gitu ya Bu ya, ngelihat beliau tuh kayak, wah ini gimana ya semangat saya gitu kan dibandingkan beliau gitu kan. Jadi memang inspiratif sekali kalau beliau karyanya adalah di buku, jurnal, kemudian paten, hak paten gitu ya, dan lain-lain. Kalau Pak Seno ini di dunia pendidikan ya, karena beliau pernah jadi dosen, kemudian semangat untuk mendirikannya banyak ya Bu ya. Banyak. Karena memang beliau itu suka juga membaca. Kalau kita pelajari orang-orang sukses memang suka membaca gitu ya. Kebiasaannya seperti itu. Betul. Jadi sangat suka membaca, bahkan cita-citanya sekarang tuh di sekolah itu pengennya gitu punya perpus yang memang bisa dikunjungi oleh orang-orang dari manapun. Cita-citanya itu pokoknya luar biasa lah. berhenti. Terus aja cita-citanya Bapak itu keren. Bahkan Hamka sendiri itu, kata Hamka itu mungkin kalau kita selewat apa ngefans sama Buya Hamka gitu ya, apa saudaranya Buya Hamka gitu. Ternyata betul. Hamka ini singkatan Kak. Ya, jadi hamparan kalam. Masya Allah. Hamka itu hamparan kalam ya, karena beliau memang suka baca, ya termasuk mengidolakan salah satunya Buya Hamka juga. Kemudian keren lah pokoknya ya, luar biasa gitu. Jadi memang sangat menginspirasi betul gitu tadi yang disampaikan. Gitu. Saya barusan mau bertanya sebenarnya, kan SD Abu Seno, klinik Hitan Seno. Kok ini tiba-tiba Hamka? Gitu. Apakah ada keturunan Hamka atau gimana? Ternyata hamparan kalam. Iya, hamparan kalam gitu. Jadi karena beliau mendirikan Hamka ini lebih dulu ya, jadi namanya agak berbeda. Kalau sekarang mungkin sudah lebih konsen ke nama beliau. Brandingnya ya. Sudah betul, ini ya. SD Abu Seno, kliniknya Seno, kemudian mahadnya Maha Seno, daycare-nya juga sudah daycare Abu Seno. Oh, ada daycare gitu. juga? Ada. Oke. Nah, menarik Ibu, berarti dengan berbagai macam pengalaman yang Pak Seno punya, kemudian beliau mendirikan SDI Abu Seno. Apa nih konsep pendidikan yang beliau usung gitu ya, yang beliau ingin tanamkan di sekolah SDI Abu Seno ini? Ya. Yang pertama dan utama mungkin konsep-konsep Islam ya, konsep-konsep Islam. Karena Bapak dan juga kami insya Allah meyakini bahwa konsep-konsep yang ada dalam Islam itu adalah konsep terbaik. Jadi insya Allah ketika kita berpatokannya ke situ, nggak salah lah ya, nggak salah. Mudah-mudahan Allah mudahkan juga gitu. Jadi sebetulnya konsep dasarnya adalah konsep Islam. Lalu kenapa Bapak juga sangat konsen di pendidikan gitu ya, dan sekolah seperti apa sebetulnya yang ingin Bapak hadirkan untuk masyarakat gitu. Itu adalah sekolah yang bagus tapi bisa dijangkau oleh banyak kalangan. Jadi mungkin kalau kita bicara sekolah yang bagus, apalagi yang mahal di Kota Bandung, banyak ya kayak banyak sekali gitu ya. Mahalnya itu luar biasa brandingnya gitu. Betul. Tapi Bapak ini gimana caranya kualitasnya sama, minimal gak jauh beda gitu ya, dengan sekolah-sekolah yang luar biasa ini biayanya, tapi dengan biaya yang lebih terjangkau. Karena Bapak ingin sekali perannya di dunia pendidikan ini membawa efek pada banyak orang, bukan hanya kalangan atas. Jadi kalau kalangan atas mah udah biasa ya, karena dia bisa lah gitu sekolah di sekolah bagus gitu. Tapi kalau yang ya katakanlah orang tua yang sebetulnya mungkin
perlu perjuangan ya, tapi ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus, ya itulah yang Bapak harapkan gitu dari sekolahnya yang berdiri itu. Tapi konsep utamanya adalah konsep atau nilai-nilai Islam yang ada di dalam sekolah itu. Oke. Jadi memang ada apa ya, khasnya profesi dokter gitu ya Bu ya, ada sisi sosialnya bahwa sekolah yang ingin beliau dirikan, pendidikan yang ingin beliau bangun, konsep kebermanfaatannya itu harus lebih luas. Betul. Gitu, bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tadi ya Bu ya, Ya, berkualitas, betul. tapi juga dengan biaya yang terjangkau. Ya. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Jadi ada nilai-nilai Islam yang dibawa. Betul. Nah, nilai-nilai Islam ini apa Bu? Nilai-nilai Islam yang lebih fokus mungkin ke sekolah yang diterapkan di kami ya. Yang utama itu atau yang pertama itu tentang pembelajaran Al-Qur'annya. Pembelajaran Al-Quran. Betul, pembelajaran Al-Qur'an di sekolah kami menggunakan salah satu metode namanya metode UMI. Metode UMI. Ini juga ya kalau bisa dicek mungkin beberapa sekolah yang tadi disebutkan ya, sekolah-sekolah bagus di Bandung yang menggunakan metode ini. Gitu, metode UMI. Tapi ya kita juga berupaya dengan biaya yang ada gitu ya, kita juga bisa memberikan layanan pembelajaran Al-Qur'an ke anak-anak ini dengan menggunakan metode yang baik. Itu bukan berarti yang lain tidak baik ya, tapi ini sebetulnya menjadi keputusan kita untuk mengambil metode UMI. Kenapa? Karena metode UMI ini salah satu metode yang fokus pada keterampilan anak dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kalau mungkin kita suka sering bilang ya yang penting mah anak mah hafal aja dulu gitu ya. Kalau kami sebetulnya lebih baik tartil dulu. Karena kalau untuk menghafal, kalau dia sudah mau dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun dia bisa menghafal. Tapi kalau ketartilan, kalau sudah tartil ya udah gitu, ngehafalnya juga enak. Ketika kita sudah hafal, ketika dicek hafalannya masih berantakan gitu ya ketartilannya, itu kita dari awal lagi gitu. Jadi betul. Metode yang kita gunakan. Lalu pembelajaran Al-Qur'an ini juga bukan hanya sekadar branding yang kita keluarkan, tapi pembelajarannya misalnya hanya 1 minggu sekali, enggak gitu ya. Kita benar-benar konsen mengajarkan anak-anak Al-Qur'an itu Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis itu anak-anak belajar Al-Qur'an. Ada kelasnya ya Bu ya? Betul, ada jam khususnya. Jam khususnya. Jadwal khususnya gitu untuk anak-anak belajar Al-Qur'an. Memang masuk ke dalam jam pelajaran. Itu untuk hari Jumat sendiri itu guru-guru selalu melakukan evaluasi. Jadi kalau Al-Qur'an itu bisa dibilang kalau kita lebih konsen gitu ya di sekolah, ya karena di hari Jumat kenapa tidak ada Al-Qur'an itu jadwalnya guru-guru Al-Qur'an ini melakukan evaluasi untuk pembelajaran anak. Evaluasi itu maksudnya gurunya yang diuji atau anaknya dites atau gimana Bu? Nah, kalau evaluasi ini membahas tentang apa yang terjadi selama 4 hari itu anak-anak. Kalau berarti di antara guru ya Bu ya? Betul, guru dengan koordinator atau wakil kepala bidang Al-Qur'annya. Dengan litbang Al-Qur'an juga, karena di kami ada litbang Al-Qur'an juga. Ya saking konsennya kita ke Al-Qur'an ya. Ada bidangnya tersendiri. Ada bidangnya tersendiri. Itu kemudian yang dibahas banyak juga termasuk upgrading gurunya gitu ya. Tadi ya melakukan setoran, tes oleh koordinator maupun litbang Al-Qur'an gitu. Jadi di hari Jumat ini benar-benar konsen untuk tadi evaluasi dan upgrading guru-guru sebelum hari Senin start mulai lagi ke anak-anak gitu. Ini guru-gurunya dari metode UMI atau dilatih sendiri atau bagaimana Bu? Kalau guru-gurunya sebenarnya kita rekrut sendiri ya, kemudian tapi kalau untuk metode UMI ini memang ini yang mungkin menjadi salah satu tantangan tersendiri ya untuk sekolah-sekolah yang ingin menerapkan metode UMI di sekolahnya. Ini butuh konsistensi juga gitu ya, dan ini yang menjadi pertimbangan kita juga mengambil metode ini gitu karena mereka cukup konsisten dalam penerapan kualitas, bahkan bukunya juga tidak dijual di pasaran gitu. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa beli buku UMI. Bahkan di sekolah kami pun sebagai pengguna, kalau saya mau beli sebagai kepala sekolah nggak bisa. Gitu. Jadi harus koordinator Al-Qur'annya. Gitu. Nah, sehingga untuk mengajarnya pun harus tersertifikasi. Nah, jadi guru-guru Al-Qur'an di kami ini sebelum mengajar wajib melakukan sertifikasi. Yang melakukannya siapa? Betul, yang melakukannya adalah dari lembaga UMI-nya
UMI Bandung Raya ya kalau kita gitu, kalau di daerah sini. Jadi wajib tersertifikasi dulu, seperti itu. Jadi walaupun kita yang rekrut, tetap harus disertifikasi dulu, sudah memegang sertifikat baru layak lah dikatakan layak untuk mengajar menggunakan metode UMI itu. Jadi memang ini dia Bu ya, mungkin kesalahpahaman yang saya sebut kesalahpahaman gitu yang banyak terjadi di masyarakat, ngafalin gitu. Padahal kalau membacanya belum benar, kemudian ngafalin ya udah bacaan yang tidak benar itu yang akan terus dihafal. Betul. Gitu. Padahal dulu saya pernah mondok Ibu di SMP-nya, sebelum ngafalin itu kita memang diminta untuk menyetor bacaan ke kiainya. Jadi baca dari waktu itu saya mulai dari juz 30, dari Anas ke Amma, kemudian Amma ke Anas lagi, itu baca aja gitu untuk membenarkan tartilnya itu. Betul. Baru setelah itu ketika udah di ACC gitu ya sama kiainya udah benar semua, baru boleh menghafal gitu. Jadi memang yang dihafalnya itu benar-benar sudah benar gitu pembacaannya. Tapi memang dengan prestis hafiz gitu ya Bu. Jadi banyak yang langsung menghafalkan padahal tadi tartilnya dulu. Oke, jadi memang konsep atau nilai yang diutamakan atau diunggulkan di SD Abu Sino adalah di hafalan Qur'annya. Di pembelajaran Al-Qur'annya. Oke. Setelah itu apalagi Bu? Nilai-nilai Islam apalagi yang diajarkan? Nilai-nilai Islam lebih ke mungkin praktek. Lebih ke praktek atau pembiasaan. Jadi nilai-nilai Islam yang benar-benar anak-anak langsung lakukan itu artinya setiap pagi anak-anak sholat duha gitu, kemudian juga membaca Asmaul Husna itu kalau untuk kelas 1, 2 Asmaul Husna. Kalau kelas 3 sampai 6 itu hari Jumat biasa mereka membaca Al-Mat Surat. Jadi udah selesai dirutinkan ya betul seperti itu. Kemudian sounding saum sunnah, kemudian di kelas atas sounding sholat tahajud gitu ya. Itu jadi lebih ke pembiasaan yang anak-anak lakukan gitu. Kemudian bagaimana adab mereka terhadap temannya, terhadap guru gitu ya. Walaupun sebetulnya mungkin kalau di kami bisa dibilang anak dekat dengan guru dekat banget gitu ya. Bahkan segala diceritain mungkin ya untuk yang sudah dekat gitu. Tapi mereka juga harus tahu gitu bagaimana batasan kesopanan ya terhadap guru. Betul. Sebetulnya sih dari situ kita itu lebih ke praktek-praktek apa yang disunahkan gitu, apa yang diharuskan dalam Islam dipraktekkan, disampaikan dan dipraktekkan oleh anak-anak. Gitu. Tujuannya kenapa? Karena dengan praktek biasanya anak-anak akan lebih lama mengingat ketimbang kita hanya memberikan teori-teori, kita jadwalin ini tentang teori agamanya gitu ya, tapi tidak mempraktekannya. Itu sih mungkin untuk anak-anak yang sungguh-sungguh bisa nempel gitu ya, tapi kalau untuk anak yang memang harus praktek agak susah. Jadi kita ngejarnya lebih ke praktek atau pembiasaan. Oke, gitu. Jadi ada pembiasaan nilai-nilai Islam yang dilakukan ya. Seperti tadi ada sholat tahajud untuk kelas atas, ada puasa sunnah, ada Al-Mat Surat dan lain. Jadi ada akhlak keislaman yang dibangun ya Bu ya di sekolah Abu Sino. Ya. Kalau sekarang mungkin kaitannya dengan karakter ya. Karakter. Nah, jadi sebetulnya di kami ini menjadi salah satu kurikulum unggulan juga. Jadi kami itu kalau bagi rapot anak-anak dapat 3. Rapot akademik, kemudian rapot Al-Qur'an dan rapot leadership. Jadi ada 3 rapot. Ya. Oke. Rapot leadership ini yang tadi salah satunya mengandung nilai-nilai atau poin-poin karakter ya, pembiasaan yang nilai-nilai Islam gitu, kemudian pembiasaan yang membentuk karakter itu tercantum di rapot leadership. Itu isinya apa aja Bu, rapot leadership itu? Isinya adalah laporan leadership ya, pencapaian leadership anak selama di sekolah maupun di rumah. Maupun di rumah. Karena di rumah pun tetap kita minta kerja sama orang tua ya untuk melakukan pemantauan terkait pembiasaan. Jangan-jangan di sekolah rajin sholat, di rumah gitu ya. Kan gimana gitu. Jadi bukan pembiasaan namanya. Berarti ya sudah itu hanya kegiatan sekolah gitu. Tapi kita
mengharapkan kegiatan-kegiatan itu terjadi juga di rumah gitu. Kayak sholat tahajud kan kita nggak bisa memantau benar-benar full ya gitu, karena dilakukan di malam hari gitu. Maka itu kita kerjasamanya dengan orang tua gitu. Nah, laporan-laporan itu, kemudian perkembangan anak selama di sekolah, bagaimana dia sholatnya, bagaimana adab ketika berdoanya, bagaimana adab dia terhadap guru dan teman-temannya, kemudian bagaimana rasa kalau masuk ke leadership, dan kalau itu dari sisi Islamnya saja gitu ya, bagaimana jiwa kepemimpinannya dia gitu, bagaimana ketika dia berpresentasi di depan, apakah memang sudah baik, sudah mampu. Nah itu semua masuk ke dalam rapot leadership gitu. Apakah memang belum muncul sama sekali atau sudah berkembang gitu ya dalam proses, atau memang sudah sangat berkembang dengan baik. Oke, jadi apa isi dari rapot leadership itu ya Bu ya, plus juga dengan tadi ada apa istilahnya kepemimpinan, aspek kepemimpinan Betul. yang juga dilatih Betul. di SD Aguseno. Iya. Nah ini melatih aspek kepemimpinannya gimana Bu? Program apa saja? Jadi kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu ada P5 gitu ya. P5. Kemudian banyak yang perbaikan kurikulum di kurikulum Merdeka ini dengan berbasis proyek. Ya. Oh, proyek. Nah, sebetulnya sebelum digaungkannya kurikulum Merdeka, berarti di 2017 ya ketika sekolah ini berdiri, masih zamannya kurikulum 2013 dengan tematik. Oh ya, kurikulum tetapi tematik. Ya sebetulnya di Aguseno sendiri sudah tematik berbasis proyek, mengkaitkan ke 3 kurikulum tadi, kurikulum nasionalnya, kurikulum agama atau Al-Qur'annya, Islam, kemudian kurikulum leadership tadi. Itu kami kemas menjadi pembelajaran tematik proyek. Jadi sebetulnya anak-anak di kami itu sudah terbiasa dalam membuat proyek. Maka di akhir itu ada perform anak-anak tentang proyeknya ini. Ada SSP, student self presenting, itu anak-anak mempresentasikan biasanya proyek berupa produk. Bagaimana mereka membuatnya, tentunya setiap level beda-beda ya, gimana sesuai dengan perkembangan mereka. Kalau di kelas 1 mungkin ya masih kayak harus ditanyain sama orang tuanya, makanya itu kita juga minta kerjasama tuh ke orang tua ketika mau SSP itu. Kemudian kalau di level atas ya dia sudah di level merancang produknya itu sampai mempresentasikan ke orang tua gitu. Nah kemudian untuk project lainnya adalah project performance, ya ada namanya assembly. Jadi anak-anak tampil lah gitu, tampil. Kalau zaman dulu kita ada summon mungkin ya kayak. Kalau perpisahan tuh ada summon nggak? Pensi gitu ya? Iya pensi gitu ya. Pensi, summon Sunda pisan ya. Ada pensi gitu ya, pentas anak-anak nari, anak-anak baca puisi, bernyanyi gitu ya. Nah itu sudah menjadi ciri khas kita juga, ada event assembly. Tapi yang membedakan, anak-anak tidak hanya dituntut untuk yuk kamu nari, kamu nyanyi, tidak. Tapi penampilan assembly itu adalah hasil dari belajar mereka selama ini. Gitu. Sehingga assembly ini akan mengangkat tema-tema yang sesuai dengan apa yang mereka pelajari atau kasus-kasus terkini. Nah, nanti di tanggal 23 nih kayak insya Allah kita ada assembly. 23 Desember ini? Tema yang diangkat adalah tentang jadi bocoran di sini ya. Tentang sampah. Sampah. Kenapa? Karena mereka selama ini memang belajar tentang sampah. Pertama itu. Yang kedua, mereka mulai tersadarkan gitu ya ketika disonding oleh gurunya. Jadi kalau ada kejadian-kejadian atau apa yang sedang memang menjadi topik hangat itu biasanya kita masukkan di circle time. Jadi circle time itu bukan pembelajaran, apa ya? Momen sebelum pembelajaran, jadi mengkondisikan anak-anak nyamain mood gitu ya, nyamain, karena kan ada macam-macam, yang kesiangan pasti kan manyun di sekolahnya gitu ya, yang dipaksa buru-buru sama orang tuanya dari rumah, udah nggak mood belajar gitu, jadi kita samain dulu tuh di circle time. Nah selain untuk itu juga biasanya kita gunakan untuk menyampaikan atau membahas permasalahan, misalnya ini anak lagi PR banget nih toilet trainingnya, dibahas di situ. Atau topik-topik terkini seperti waktu kemarin itu tentang kebakaran tempat sampah ya, TPA. Karena gas
metana yang menumpuk Betul, ya. ya sehingga mereka wah ternyata sebahaya itu ya sampah gitu. Jadi memang proses belajar ini yang digiring kemudian menjadi suatu proyek. Jadi bukan proyek dadakan yang Iya. intinya yang seringnya udah mau ada pensi nih, kamu nari ini, kamu nyanyi ini, kamu puisi ini, enggak. Tapi mereka benar-benar diarahkan. Kita belajar ini, yuk kita sampaikan gitu ke orang tua bahwa aku belajar ini, ternyata sampah itu misalnya ketika tidak dikelola itu bahaya, dan mereka yang mengajak akhirnya mengajak orang tua. Seharusnya kita seperti ini loh memperlakukan sampah. Misalnya ya contoh kecilnya itu. Oke, Ya kalau untuk lengkapnya nanti ada di tanggal 23. 23. Oh, diundang kan nih kami, Bu? Biasanya kita live IG juga. Oh, Jadi live boleh IG. nih buat teman-teman gitu ya dimanapun. Nanti di tanggal 23 saksikan ya assembly kita. Oke. Catat teman-teman, tanggal 23 Desember ada assembly STDI Abu Seno. Iya. Itu bentuknya apa? Drama atau puisi, lagu atau tariannya itu dibikin sama mereka sendiri atau gimana? Dikemas tentunya dengan alurnya itu kalau kelas kecil masih diarahkan sebagian besar oleh guru ya gitu. Betul. Tapi kalau untuk yang kelas atas biasanya kita libatkan juga mereka. Kita mau bahas ini, kadang-kadang ya coba kira-kira lagu apa yang cocok gitu. Kemudian tarian seperti apa gitu. Itu melibatkan mereka juga. Jadi si assembly ini bukan hanya sekedar tampilan kalau di Abu Seno itu, jadi memang dibuat satu alur cerita. Walaupun isinya ada nari, misalnya ada nyanyi, kemudian ada puisi, drama musikal gitu iya, ya, Sherina gitu. Ya. Terakhir bulan apa ya? Oktober apa November itu kita juga alhamdulillah tuh assembly yang bulan Juli September. Itu kami diapresiasi juga oleh geologi. Dan kami tampil kedua di sana. Jadi pada museum geologi? Iya, museum geologi. Betul. Di situ kami tampil juga di sana gitu anak-anak, dan luar biasa itu menjadi pengalaman anak-anak, wah ternyata gitu ya dengan sampai diundang. Iya, kita sampai diundang ya Bu ya. Kita kapan kesini lagi kayak gitu ya anak-anak. Dan itu tanpa mereka sadari kita tuh udah nggak PR lagi gitu ya. Ketika harus mengajak anak tampil di luar karena memang sudah terbiasa. Nah mungkin itu ya tadi salah satu poin leadershipnya gitu. Jadi mereka nggak ketika kita sampaikan kita mau tampil di geologi, justru gurunya yang agak waduh gimana bisa persiapan gitu ya dan sebagainya. Kalau anak mah hore gitu ya, hore asik kita tampil lagi dan sebagainya gitu. Tidak ada tuh rasa wah aku malu gitu, enggak. Bahkan kadang-kadang kita tuh ada di momen-momen tertentu kayak kemarin tuh kunjungan ke Dispusipda ya, Dispusipda. Kemudian di sana ada, Bu, mau ada tampilan nggak dari anak-anak? Kita belum siapin sebetulnya. Tengok. Kamu ngaji ya ke depan? Ngaji apa, Bu? Surat ini. Oke, gitu. Langsung berani ya? Iya, langsung aja. Terbiasa gitu. Tampil betul. Memang. Kemudian tengok lagi. Kamu masih ingat nggak waktu storytelling di klinik? Masih, Bu. Oke, tampil ke depan. Siap. Gitu. Jadi kadang-kadang kita udah, wah ternyata luar biasa ya, maksudnya efeknya mungkin tidak instan. Karena memang ini berproses ya ketika kelas 1 mulai dari didampingi, latihannya yang wah luar biasa, gurunya harus ini gitu ya. Betul. Tapi ternyata dengan konsisten itu dilakukan dari kelas 1 sampai kelas 6, alhamdulillah gitu, mudah-mudahan itu menjadi bekal mereka ya untuk di jenjang pendidikan selanjutnya. Betul. Gitu sih. Betul, jadi Ibu. Panjang ya. Kemana-mana dari ya. rapot pendidikan leadership. Dari rapot leadership. Tapi memang Ibu maksudnya pendidikan itu kan harusnya nggak hanya nambah pengetahuan kita, tapi juga skill kita, termasuk tadi keberanian gitu. Karena banyak juga sih teman-teman yang misalnya di SMP, di SMA atau di kuliah bahkan yang kalau mau presentasi itu ada kamu aja. Jadi kan gitu. Padahal kan kapan majunya bangsa ini gitu ya Bu ya. Oke, menarik tadi saya juga tadi sempat dengar bahwa ada kerjasama nih sama orang tua untuk mendidik anak. Bahwa ternyata di SD Abu Seno sekolah itu nggak cuman nitipin anak terus udahlah pokoknya balik-balik udah bagus anak saya gitu. Tapi ada kemitraan juga. Nah, seperti apa Bu kemitraan dengan orang tua di SDI? Kemitraan kami coba mulai bangun itu sejak mereka berniat memasukkan sekolah. Oh, dari awal ya? Jadi kalau mereka mau masukin sekolah ke Abu Seno, ya kita sudah mulai gali tuh di situ. Apa tujuan masukin ke sini gitu. Karena memang ketika hanya menitipkan itu akan berat
itu akan sangat berat untuk siapapun, untuk anak, untuk sekolah maupun untuk orang tua. Karena nantinya nggak sejalan gitu. Maka kita pasti selalu pastikan apa motivasinya memasukkan ke SD Abu Seno gitu ya. Dari mana informasinya dan sebagainya gitu. Jadi dari situ ada sesi kalau anak-anaknya psikotes, orang tuanya ada sesi wawancara dengan kita. Nah, jadi sesi itu digunakan oleh kita untuk penguatan-penguatan bahwa artinya kami di sekolah juga memerlukan orang tua. Bahkan sebetulnya peran orang tua yang sangat dibutuhkan oleh anak. Walaupun terlihat panjang ya Kak ya. Panjang di sekolah itu dari pagi sampai sore. Anak saya kan dari pagi sampai sore di sekolah. Tapi di rumah itu ya dia cuma ketemu sebentar sama kita terus istirahat gitu. Tapi tetap saja gitu, bagaimanapun pendidikan utama atau pendidikan dasarnya dia dapat di rumah. Jadi kadang biasanya kita kalau ada keluhan dari guru nih, kenapa ya? Padahal ini bagus biasanya anak ini, tapi tiba-tiba misalnya terjadi penurunan dan sebagainya, pasti yang pertama dicek adalah anaknya. Anaknya takutnya ada masalah di sekolah. Dengan temannya dan sebagainya. Tapi ketika itu tidak ditanyakan, kita pasti akan arahkan guru ini untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Ada apa di rumahnya? Gitu. Jadi pasti itu terjadi. Sehingga memang tidak bisa lepas ya orang tua dari kita. Kita menyadari itu sehingga kita membuat kemitraan tadi. Jadi sudah mulai dari wawancara, kemudian kita sama-sama menyepakati apa-apa saja yang akan dilakukan di sekolah, dilakukan juga di rumah. Dan apa-apa saja peran orang tua yang harus diberikan kepada anak selama sekolah di sana kita sepakati dalam sebuah MOU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ada MOU di awal itu ya Bu ya? Gitu MOU. Jadi ketika orang tua harus mengupgrade diri tentang kepengasuhan, tentang keagamaan, nah di situ memang mereka menandatangani itu. Lanjut dari situ ketika anak-anak dinyatakan diterima, kita ada sosialisasi program. Nah, sosialisasi program ini orang tua mendapatkan buku panduan. Buku panduan yang isinya banyak hal ya, ada dari mulai seragam, aturan gitu ya. Kemudian bacaan sholat. Karena ketika ya tadi itu bacaan sholat ketika di sekolah dibaca, di rumah cuman hanya gerakan, jadi PR juga gitu ya, sehingga orang tua juga harus tahu. Ada buku panduannya di sana dan kita jelaskan juga di sosialisasi program itu. Kita jelaskan dan kita sepakati. Banyak poin yang kemudian sebetulnya menjadi uraian aktivitas kita ke depan dari buku panduan dan MOU tadi. Misalnya adalah upgrading orang tua. Ada upgrading orang tua juga. Upgrading orang tua. Upgrading orang tua itu artinya mereka minimal melakukan atau mengikuti parenting yang ada di sekolah atau yang sudah disediakan, yang kita laksanakan di sekolah gitu. Minimal mungkin itu ikut deh gitu. Iya, betul. Dan itu ditandatangani oleh mereka walaupun di lapangan ya karena ada satu dan lain hal kadang enggak. Tapi kita sangat berharap atau mewajibkan minimal satu ayahnya atau ibunya gitu yang bisa hadir di dalam parenting. Gitu. Jadi kemudian lagi kita itu ada Majelis Taklim Abu Seno namanya. Majelis Taklim Abu Seno sebetulnya ini terbuka untuk umum. Dilaksanakannya seminggu sekali di hari Rabu. Dan kita juga giring orang tua untuk mengikuti kegiatan itu. Gitu. Di samping itu ya kadang-kadang ya mungkin ada parenting tertulis dan sebagainya yang kita share di grup gitu ya. Atau sebetulnya kita lebih mendorong ke bagaimana mereka melakukan upaya untuk mengupgrade dirinya gitu, termasuk dalam mengajinya karena kan kita tadi ngumpulin Al-Qur'annya ya. Betul. Nah, alhamdulillah ya luar biasanya orang tua di SD Abu Seno gitu ya, ketika kami pada saat itu belum ada program sebetulnya untuk tahsin orang tua. Tapi mereka udah mulai gelisah nih karena anak-anaknya di kelas 3, kelas 4 itu sudah ke Al-Qur'an dan bacaannya sudah tartil. Gitu. Jadi orang tua itu kayak wah iya gitu, gimana ini ya gitu. Ya alhamdulillah gitu sampai pada hari ini itu sudah terlaksana ada tartil orang tua menggunakan metode yang sama, metode Umi juga. Sehingga orang tua sudah tidak ragu-ragu lagi nih dalam mendampingi anak-anaknya di rumah gitu. Jadi kalau dulu itu karena mungkin biasa yang umum itu kita pakai Iqra ya kayak kalau di luaran gitu. Kemudian menggunakan Umi di sekolah ketika membaca di rumah karena ada kewajiban orang tua untuk menyimak bacaan anak yang sudah anak lakukan di sekolah. Dan itu nanti dinilai di rapot juga? Itu ada buku laporannya setiap hari malah.
Jadi Oke. orang tua itu harus menandatangani atau memarap di si buku prestasi ini. Buku prestasi. Dan itu Oke. wajib. Bahkan ini bisa jadi anak nggak lulus ujian gara-gara orang tuanya nggak pernah Nggak. tanda tangan. Ya Allah. Jadi kan anaknya pasti mau tanda tangan gitu Iya. ya gitu. Karena sebetulnya dengan kalau Al-Quran itu kan memang pengulangan ya. Betul. Sehingga sering diulang yaitu akan semakin bagus bacaannya. Sehingga tidak hanya di sekolah, tapi orang tua juga wajib menyimak bacaan anaknya di rumah dan wajib mengisi atau menandatangan bahwa anak ini sudah murojaah di rumah dengan ibunya. Jadi orang tuanya juga belajar, harus Iya, belajar juga. Iya, tiba, lah kok nadanya begitu gitu ya. Terus begitu dibetulin anaknya nolak gitu. Bukan gitu kata ibu guru juga atau kata bapak guru juga gitu ya. Ini alhamdulillah nih orang tua juga semangat untuk belajar. Adalah sekarang tahsin orang tua menggunakan metode Umi. Oh, Gitu. jadi ada kelas tahsin orang tua juga. Ada kelas tahsin orang tua itu hari Rabu dan Jumat. Oke. Itu kalau murid-murid Abu Seno itu biasanya di daerah sekitar SDI Abu Seno itu atau dari mana Bu daerah? Dari daerah sekitar sih ya sebenarnya, cuman sekitar. kalau untuk yang betul-betul di situ dari orang Gang Slamet atau Gang Masjid gitu ya, itu ada hanya beberapa saja tapi ya mudah-mudahan ke depan bisa banyak ya gitu. Tapi yang terbanyak ya paling sekitar sini ya Kiara Condong, Antapani gitu. Tapi kita juga punya siswa yang memang rumahnya jauh dari Cimahi. Wah, Cimahi. Kemudian Setiabudi ada. Oh. Kemudian Cinunuk juga ada gitu. Jadi kalau dikatakan yang jauh ada walaupun persentasenya sedikit. Yang warga sekitar juga ada persentasenya sedikit gitu ya. Tapi yang terbanyak itu ya sekitaran sini Arca Manik, kemudian Antapani, Kiara Condong, gitu ya, Cicadas ke daerah depan gitu ya Cibenying. Nah, itu biasanya anak-anak kita dari situ. Oh. Gitu. Karena lokasi Abu Seno itu kan agak unik ya Bu ya, di dalam gang. Iya. Nah itu kan biasanya sekolah itu kan di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang mungkin akses untuk itunya cepat luas gitu ya Bu ya. Nah apa alasannya Bu? Kenapa di gang? Kenapa di gang? Abu Seno memilihnya? Iya, jadi kebetulan mungkin ya alhamdulillah Bapak ada lahan di situ walaupun sebetulnya untuk lahan yang lebih strategis ada gitu ya. Tapi balik lagi ke tujuan Bapak tadi untuk mendirikan pendidikan bahwa Bapak itu ingin lebih ke manfaat yang dirasakan oleh warga gitu ya. Setidaknya ketika kita hadir di tengah lingkungan padat penduduk gitu, ya kita bisa memberikan mudah-mudahan bisa memberikan aura-aura positif lah gitu ya, kayak anak setiap hari murojaah itu kan terdengar gitu oleh warga sekitar. Kemudian juga anak melakukan kegiatan sosial juga kita bisa langsung terlibat dengan warga sekitar gitu ya. Apalagi memang Bapak mungkin sejak dulu tinggal di situ gitu sehingga Bapak ingin memberikan dulu tinggal di situ. Iya, memang di situ gitu daerah situ. Sehingga Bapak juga ingin memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak. Yang kegiatan sosial tadi contohnya ketika bulan Ramadan biasanya kita ada pesantren kilat gitu ya. Itu kan anak-anak biasanya bikin parsel dan sebagainya gitu. Ya kita libatkan warga sekitar gitu, bahkan ada panti asuhan ya sekitar sekolah, memang kita selalu bekerja sama dengan panti asuhan itu, kemudian dengan warga sekitar yang memang anak-anak yatim piatu misalnya gitu ya. Jadi memang kita juga mengajarkan terkait empati ya anak-anak gitu, yang kaitannya dengan tadi nilai-nilai Islam dengan karakter ya, karena Rasul pun mengajarkan seperti itu gitu. Betul. Sehingga kita yuk bahkan kadang-kadang di luar ekspektasi kita gitu ya, ketika kita sounding ayo kita buat parcel yuk buat teman-teman kita di sekitar sini misalnya. Kita hanya menargetkan misalnya ya anak-anak tuh cuman bawa ibaratnya makanan kecil gitu ya yang harganya 2.000-an aja deh gitu, tapi luar biasa ya anak-anak itu Masya Allah gitu selalu memberikan yang di luar ekspektasi kita gitu. Jiwa sosialnya itu besar lah gitu ya. Dan ini tidak terlepas dari dukungan orang tua tadi gitu. Ketika orang tuanya udah klop, udah deh enak gitu. Bahkan sekarang program Jumat Berkahnya SDI Abu Seno itu sudah tidak dikelola oleh guru atau kepala sekolahnya, tapi justru dikelola oleh POMG-nya. Apa tuh POMG? Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Kita punya POMG nih. Luar biasa POMG-nya juga ini
Keren ya, keren. Ya. Ada IG-nya juga, PWMG SD Ah. Auseno, promosi. Oke, nanti kita tag. Oke, itu kegiatan-kegiatan PWMG cukup bukan cukup ya, bahkan sangat membantu kami gitu ya. Yang tadi program Jumat Berkah gitu ya, di mana anak-anak bisa berbagi di hari Jumat. Kemudian yang parenting itu kita lakukan 2 kali dalam 1 tahun. Yang 1 tahun memang dikelola oleh sekolah, oleh yayasan. Kadang kita gabung juga dengan unit lain ya, seperti RA dan Mahat tadi. Dan yang satu itu memang kami betul-betul berikan kepada orang tua. Kenapa? Supaya mereka benar-benar merasa memiliki bahwa ini tuh parentingnya kita gitu, bahwa ini yang kita buat, yang kita rencanakan, kita buat, yang kita melaksanakannya gitu. Jadi kita benar-benar jadi ada event besarnya PWMG, salah satunya adalah parenting gitu. Jadi balik lagi ke tadi ya, bahwa peran orang tua sangat berpengaruh juga nih untuk pendidikan anak-anak gitu. Ya baik, jadi support sistemnya itu dibentuk sedemikian rupa. Betul, dari mulai sekolahnya, gurunya, program-programnya, orang tuanya, bahkan sampai menyentuh lingkungan sekitarnya. Iya, seperti jadi itu pengennya gitu. Jadi kenapa sih Bapak tuh bikin sekolahnya di situ gitu. Kita juga kadang kenapa di sini ya? Iya, gitu. saya juga pernah ke sana, teman-teman. Dan itu saya nggak sangka gitu kalau ternyata di setelah gang itu ada, itu kan lumayan luas ya Bu ya. Sekolahnya lumayan luas gitu kan. Terus kan nyempil ya sekolah ini ya. Kan biasanya saya ke sekolah-sekolah itu di pinggir jalan apa segala macam. Oh, ternyata ada reason. Ada alasan kenapa Pak Abu Seno menempatkannya di situ. Gitu ya Bu ya. Masya Allah. Ya, ingin lebih bermanfaat lah ya. Dan itu sepertinya semoga ya Bu ya sudah mulai terasa di masyarakat setelah 7 tahun. Amin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena kan sebetulnya tidak mudah ya, bagaimanapun perlu apalagi daerah situ kan lumayan ya Bu ya terkenal. Ya, perlu kelapangan hati lah ya, mungkin warga sekitar juga gitu ya, untuk menerima kami gitu ya, menerima kami. Kenapa? Karena namanya anak-anak sekolah SD lagi ya, dengan jumlah siswa yang cukup lumayan, setiap harinya pasti membuat kebisingan. Sedangkan warga sekitar ya mungkin ada yang bekerjanya malam, waktu istirahatnya siang gitu ya, tapi mereka dengan harus bisa menerima gitu ya, dengan kondisi seperti itu ya, alhamdulillah gitu. Sehingga kami pun konsen artinya ya kami ingin membawa kebermanfaatan ya untuk warga sekitar, karena ya warga sekitar juga pasti tentunya lah ya ada sisi terganggu mungkin dan sebagainya gitu ya. Tapi kita berusaha berupaya, walaupun masalah itu bukan berarti nggak ada ya tantangan, termasuk kita berada di lingkungan padat penduduk tuh luar biasa. Ada banget gitu, tapi ya mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya, Allah lembutkan hati kita semua gitu untuk membangun wilayah pendidikan di situ. Bahkan alhamdulillah sebetulnya ada warga sekitar yang akhirnya masuk sekolah kami juga, dan ketika wawancaranya kebetulan dengan saya, ketika saya tanya apa alasannya, ya beliau mengungkapkan bahwa saya seneng gitu setiap hari tuh ngedenger anak-anak ngaji, hafalan gitu ya. Terus kayaknya karena nempel banget ya rumahnya dengan kita, belajar itu kayaknya seru, ketawa-ketawa gitu ya. Jadi ya saya mau masukin ke sini katanya seperti itu. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sudah berdirinya atau hadirnya kami di lingkungan masyarakat selama 7 tahun ini, ya mudah-mudahan memang sudah dirasakan efek positifnya atau manfaatnya ya di lingkungan sekitar. Amin ya Allah. Mulia sekali, dan semoga tadi Bu ya tercapai gitu ya cita-cita mulianya Pak Seno gitu kan. Masih banyak soalnya ini cita-cita Bapak yang masih harus banyak kita wujudkan. Oke. Karena tadi dari dulu juga banyak banget program-program atau organisasi yang beliau dirikan. Betul, ya Bu ya. Saya mau tahu juga Bu, bagaimana cara sekolah mengevaluasi nilai-nilai yang tadi sudah ditanamkan oleh guru-guru ya. Tadi ada sisi leadershipnya, ada karakternya, akhlaknya, ada Al-Qur'annya dan lain-lain. Itu mengevaluasinya seperti apa Bu? Apalagi di hal-hal yang karakter ya, itu seperti apa? Susah ya. Karena sebetulnya kalau karakter kita bilang mau terbentuk hanya 6 tahun di SD, bisa iya, bisa enggak gitu ya, karena itu butuh proses dan waktu yang lama.
Tapi bagaimanapun tidak ada alasan untuk kita berupaya ya, gitu, daripada tidak sama sekali. Untuk evaluasi sendiri kalau dari akademik ya tentu ya kita seperti halnya sekolah-sekolah lain ya melakukan ujian, kemudian melaporkan rapot ya hasil belajar kepada orang tua. Sama halnya dengan yang karakter tadi, karena kami punya rapot leadership tadi itu. Nah, rapot leadership ini emang penilaiannya tadi kan cuma di sekolah, tapi kan enggak ya, saya sampaikan bahwa itu kerjasama juga dengan orang tua. Lalu bagaimana kita tahu gitu penilaian orang tua? Itu ada sebetulnya laporan mingguan orang tua kepada sekolah. Laporan mingguannya ini orang tua harus mengisi ya. Misal ini contohnya ya, poin-poin di dalamnya. Apakah anak dalam 1 minggu itu melakukan sholat maghrib, isya, subuh, itu yang benar-benar tidak terkontrol di sekolah ya. Karena kalau duhur, asar itu biasanya dilakukan di sekolah berjamaah ya. Kemudian apakah dalam 1 minggu itu anak melakukan puasa sunnah gitu ya. Walaupun kita guru mungkin tahu ya, oh anak ini nggak makan karena kita juga ada makan siang kan. Anak ini nggak makan karena saum. Nah, apakah memang tuntas atau pulang sekolah buka gitu ya. Nah, itu laporan itu ada gitu dari orang tua. Kemudian untuk perihal adab-adab mereka juga termasuk. Apakah mengucapkan salam ketika mau pergi ke sekolah, apakah selalu berdoa ketika melakukan aktivitas gitu. Nah, itu kita pantau juga selama di rumah menggunakan laporan mingguan ini gitu oleh orang tua. Oke, jadi ada indikator-indikatornya ya Bu ya? Betul, ada indikator-indikatornya. Iya. Gitu, ada 7 aspek sebetulnya nilai leadership yang kita nilai gitu, dari managing, komunikasi, self ya, tentang penilaian dirinya gitu. Itu ada 7 aspek itu kita nilai, ada indikatornya, kemudian kita laporkan dalam raport leadership itu. Adapun untuk Al-Quran, nah untuk Al-Quran ini memang kita ada beberapa fase ya, atau beberapa tahap anak-anak lalui, misalnya dari mulai jilid, terus gorib, tajwid, Al-Quran gitu ya. Kemudian nanti ada namanya munakosyah dan imtihan ya. Munakosyah mungkin ya kayak kalau dari pesantren udah sangat hafal. Ada munakosyah. Nah, di situ kita akan melihat ya. Bahkan di imtihan itu uji publik, orang tua boleh bertanya ke anaknya, boleh ngetes bacaan anaknya gitu. Sedang terbuka ya? Sudah terbuka itu ya, sudah bukan sama kita lagi gitu. Tapi untuk jadi kita ada pramunakosa. Pramunakosa itu dilakukannya memang oleh guru-guru kita, guru-guru Al-Quran, kemudian koordinator ya, atau wakil kepala, dan litbang Al-Quran itu. Nanti masuk ke tahap munakosa. Nah, munakosa ini penilaiannya sudah bukan oleh kita lagi. Dan bahkan keluarnya sertifikat atau nilai dari baca Al-Quran menggunakan metode UMI-nya itu bukan kita yang mengeluarkan, tapi UMI Bandung Raya. Jadi di munakosa ini tim dari UMI yang Masya Allah, ini jadi cukup lengkap ya, dari mulai pendidikan Al-Qurannya, pendidikan karakternya ada, kemudian pendidikan ilmunya gitu. Saya mau tahu juga tentang pendidikan bakat. Nah kan anak itu kan punya berbagai macam bakat ya Bu ya. Ada akademik, ada yang matematis, ada yang mungkin musik, mungkin seni atau robot atau olahraga dan lain-lain. Kalau pendidikan bakat di sekolah Abu Sana seperti apa Bu? Pendidikan bakat mungkin kita fasilitasi salah satunya dengan eskul ya. Yang salah satunya juga bekerja sama dengan Latih Hobi. Ya, tentu ya kami juga banyak pertimbangan ya ketika memutuskan bekerja sama atau memilih gitu ya. Itu banyak. Karena apa? Karena ya itu tadi, tujuannya eskul ini adalah untuk menyalurkan minat bakat anak, menuntaskan mungkin ya motorik-motorik atau apa ya, mungkin bisa ada yang ambisi mungkin ya gitu ambisi ya, terpendam, bakat terpendam, bakat gitu dan sebagainya itu di eskul gitu. Bahkan yang tadi jadi kita jadi balik lagi gitu ya, yang apa, performance yang assembly itu tidak jarang kita juga menampilkan anak sesuai dengan eskulnya masing-masing. Gitu. Ya, jadi misalnya nih ada adegan pencak silat dalam assembly itu, dalam rangkaian ceritanya. Ya kita ambil anak-anak eskul pencak silat gitu. Ada tari tradisional, ya kita ambil dari anak-anak tari gitu. Misalnya seperti itu ya, walaupun tidak selalu. Tapi kita upayakan bahwa apa yang mereka lakukan di kelas dan yang mereka lakukan di eskulnya itu juga sama-sama mereka
rasakan sebagai pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, yang sehingga mereka juga bisa tadi ke performance juga. Ya udah, ini kan memang yang biasa saya lakukan lah, intinya bukan beban baru gitu. Seperti itu. Nah, jadi kita fasilitasi dalam berbagai eskul. Jadi eskul di kami itu ada 10 eskul. 10. Wah, lumayan ya. Apa aja Ibu? Eskulnya panahan, berenang, ya memanah, berenang, futsal, gambar kreatif, math club, matematika. Kebayang ya Kak ya? Matematika jadi eskul. Iya, itu anak-anak yang suka matematika kayaknya. Ada juga yang enggak awalnya. Oh, ada juga. Kemudian tari, angklung, coding. Coding juga Coding ada. Oh. Coding ada. Kemudian apalagi ya yang belum? Futsal belum. Futsal udah tadi. Udah ya. Pencaksilat. Oh. Gitu. Ada 10. Nah, sama ekspresi. Nah, kalau ekspresi ini lebih ke seni, anak-anak paduan dari drama, teater kemudian semacam teater, itu ya. teater, kemudian olah vokal. Nah, ini gabungan sih kalau ekspresi itu. Jadi dulu awalnya ada The Voice, tapi dikembangkan karena selain pintar nyanyi ternyata mereka juga pintar acting. Jadi adalah eskul ekspresi. Oke, jadi ada 10 ekskul yang ada di Abu Seno. Dan itu memilihnya berdasarkan keinginan sendiri ya Bu ya? Anaknya memilih sendiri ya? Ya, kita coba untuk memberikan pilihan kepada orang tua. Walaupun di perjalanan ya akhirnya karena berbagai kondisi ada yang eskulnya menjadi tidak sesuai pilihan. Tapi kami upayakan dulu di situ ada 3 pilihan eskul yang mau mereka ikuti. Mau eskul apa aja nih. Jadi kalau kuotanya masih memenuhi di eskul pertama, ya mereka masuk gitu. Dan ini juga kita lihat dari orang tua cepat-cepatan ngisi gitu. Mana yang respon pertama? yang paling cepat. Betul. Lagi-lagi kerja sama orang tua kan. Jadi ketika anaknya nggak lolos di eskul yang pertama nih, dipertanyakan. Ya gimana Bu? Karena ya namanya juga program, apalagi ini pilihan ya. Kadang-kadang memang di perjalanan tidak bisa benar-benar ini anaknya mau ini. Kita juga harus memikirkan banyak aspek ya, sehingga terjadilah tadi 10 eskul itu. Tapi yang insya Allah sebetulnya ini bukan kami yang menentukan, tapi memang kami lemparkan ke orang tua. Orang tua juga berdiskusi dengan anaknya, nih kamu mau eskul apa gitu. Dan mereka di sini juga dilatih ya bagaimana orang tua bisa menyampaikan ke anak ketika anaknya tidak bisa masuk eskul pilihan pertamanya. Itu dilatih ya, orang tua dan anak. Anaknya juga bagaimana mereka mau menerima, dan mereka meyakini bahwa ini adalah yang terbaik gitu. Karena kadang-kadang kalau anak mah nggak mau tahu ya, pokoknya aku maunya yang itu. Walaupun di lapangan ya ada drama nangis dan sebagainya. Tapi kami terus berusaha, baik guru maupun orang tua berupaya memberikan pemahaman bagaimana alurnya, kenapa dia akhirnya harus memilih eskul lain misalnya seperti itu. Masya Allah. Tapi kalau menurut Ibu sendiri ya Bu ya, apa sih pentingnya ekskul gitu untuk anak? Kalau menurut saya pribadi ini sangat penting. Sangat penting kenapa? Karena mereka akan fokus ya. Ketika walaupun nih di pembelajaran guru ngajak gerakan-gerakan yang tarian atau apapun itu, tapi ya mungkin mindset mereka masih belajar. Sehingga mereka bisa jadi ada yang kurang nyaman atau apapun itu gitu. Dan di pembelajaran kan tidak bisa sebebas-bebasnya ya gitu. Tapi ketika di eskul memang mindset mereka pasti akan sedikit bergeser ya. Wah, ini jadwalnya eskul nih kan gitu ya. Mereka akan agak dengan lepas ya, betul bahagia. mengekspresikan segala minat bakatnya tadi gitu ya. Untuk benar-benar menikmati lah di momen itu. Kenapa juga penting gitu. Selain itu untuk ekspresi anak-anak memang itu adalah salah satu tempat kita memfasilitasi anak-anak gitu, memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Karena dari situ kita bisa tahu. Tidak jarang lah kita bisa mengetahui, yang biasa diem aja di kelas gitu ya, nggak berani suruh maju juga ke depan. Dia baca puisinya tuh bagus gitu. Dan ini tuh sayang gitu ya, misalnya ketika di eskul ekspresi ini. Itu sayang. Itu biasanya kita sampaikan ke orang tua. Atau bahkan sebaliknya. Misalnya dia di eskul
angklung. Tapi karena bukan minat bakatnya dia, misalnya apakah dia hanya pengen ikutan temennya karena teman dekatnya ikut gitu ya, atau mungkin karena orang tuanya nyuruh gitu. Tapi ternyata ini kayaknya kurang deh minat dia tuh ya, misalnya terlihat dari laporan pelatihnya, karena kita juga kan ngobrol ya ke pelatih ini gimana, atau pelatihnya yang langsung menyampaikan ke kita, Bu kayaknya ini ada PR di sini misalnya. Dari mulai dia nggak konsentrasi misalnya, dari dia mulai mungkin sengaja untuk menyalah-nyalahkan gitu ya. Nah itu kita akan evaluasi ulang dan memberikan masukan ke orang tuanya bahwa sepertinya ini anak ini benar nggak sih milih eskulnya karena dia mau gitu atau terpaksa. Dan kalau misalnya karena terpaksa, terus dia ada yang lebih diminati, terus kita juga memungkinkan untuk memindahkan, itu biasanya kita sarankan gitu dan ngobrol lah sama orang tuanya seperti itu. Jadi dari situ kita bisa tahu, bahkan punten kalau kita mau, sebetulnya tidak boleh ya, tapi kalau misalnya sepahit-pahitnya kita melabel anak teh ini tuh kayaknya nggak bisa apa-apa gitu ya, bisa jadi sebetulnya momen eskul ini yang membuat kita semua sebagai orang dewasa tahu kompetensinya dia di mana, minat bakatnya dia di mana. Betul. Gitu. Karena kalau di pelajaran mungkin itu tidak tergali ya. Tidak tergali karena apalagi pembelajaran di kita ya di Indonesia memang enggak juga tetap aja lah fokus ya ke kognitif anak-anak gitu. Betul. Sedangkan kalau yang eskul ini ya dia benar-benar minat bakat dari hatinya lah ya, yang di luar kognitif tadi, skillnya gitu. Nah bisa jadi justru si eskul ini yang mengantarkan kita sebagai orang dewasa mengetahui apa maunya anak ini, apa kemampuan anak ini apa, dan biasanya ini juga bisa membantu ketika dia sudah terpuaskan, bahagia hatinya, gampang juga nih narik dia buat ke kognitifnya gitu. Jadi memang saya punya punya belief bahwa semua anak itu pasti punya sesuatu. Betul. Nah, tapi sesuatunya ini kita harus temukan di mana gitu, dan nggak semua Allah titipin di kognitif. Iya. Tapi bisa juga di bidang-bidang yang lain gitu ya Bu ya. Betul. Ya salah satunya cara untuk mengungkapkannya atau membukanya adalah dengan ekskul tadi ya Bu ya. Kalau di latih hobi dengan Abu Seno, ada berapa ekskul Bu yang kita kerjasama? Saat ini baru satu ya Bu ya. Baru satu. Sebenarnya kita coba tawarkan 2 waktu itu ke orang tua. Robotik dengan memanah. Tapi alhamdulillah yang memanah ini memang cukup dari banyak. Tahun ke tahun banyak peminatnya ya. Jadi itu sudah kita pastikan dengan latih hobi. Kemudian untuk yang satu lagi itu robotik. Tidak ada peminatnya waktu itu. Belum ada yang mengisi. Belum ada. Iya, jadi sudah kita tidak buka dulu gitu. Tapi kan mungkin ada eskul lain ya di latih hobi ini seperti komik, ada konten kreator juga. Nah, nanti akan kita coba di tahun ajaran baru ya, kita coba lemparkan ini ke orang tua. Ya, yang mau jadi influencer mungkin. Iya, YouTuber. Anak sekarang kan gitu ya, cita-citanya beda sama generasi kita ya. Maunya jadi guru, dokter gitu. Kalau sekarang YouTuber. Nah, daripada anaknya nge-YouTube atau nge-TikTok yang enggak, yang mudah-mudahan dengan ikut eskul ini kan malah jadi lebih terarah. Ya. Bahkan itu bisa menjadi kalau dari sekolah juga dia bisa menjadi nilai plus ya, nanti ketika ada apa-apa yang dikontenkan dari sekolah bisa jadi menggunakan anak-anak eskul ini gitu, kalau nanti ternyata peminatnya ada. Untuk komik sebetulnya ini saya terpikir juga ketika kemarin ada gebiar literasi. Ternyata guru literasinya itu ada nih ngasih tugas bikin komik tentang apa ya waktu itu, sampah apa tentang teman gitu ya. Nah saya lihat ternyata ada juga anak-anak yang keren ya gambarnya gitu, bagus nih gitu. Kita aja belum tentu bisa sebagai gurunya gitu ya, karena memang mungkin dia bagus di situ ya, minat bakatnya di situ. Nanti kita coba aja Kak gitu, kita coba untuk tawarkan ya eskul itu ke orang tua, karena kalau kita sih sebetulnya semakin banyak eskulnya, nanti anak-anak yang ini kan semakin fokus ya. Jadi yang ini banyaklah terfasilitasinya gitu. Kalau cuma 2 eskul ya mungkin ada yang terpaksa juga masuk situ gitu. Kalau dengan banyak kan mereka banyak pilihan yang ini kayaknya ini aku banget nih. Ini aku sih, tapi kayaknya kalau ada pilihan ini aku bisa masuk ke sini gitu. Nah, itu nanti kita coba deh. Kita coba
itu ya tawarkan gitu ke orang tua. Oke, siap. Kalau mau demo juga siap Bu, nanti kita Siap. kirimkan timnya. Nanti insya Allah sih kita juga udah agendakannya apa nanti pas MPLS ya kita ada demo juga gitu, termasuk nanti pemaparan mungkin dari para pelatih ya, kemudian nanti ada perform nih dari anak-anak yang sekarang sudah eskul ya yang di Excel masing-masing sekarang, ya. gitu. Mantap. Berarti sekarang udah berapa tahun Bu untuk kerjasama dengan Latih Hobi? Dengan Latih Hobi 2 tahun, jadi sejak tahunan. setelah pandemi. Oke, Ya, tahun alhamdulillah. 2021, 22 21 ya tahun ajaran 21 22 23. Oke. Nah, itu berarti saat ini kan sudah 2 tahun ya Bu. Apa yang membuat Abu Seno memilih Latih Hobi dan bertahan dengan Latih Hobi sampai sekarang? Jadi nggak cuma 1 tahun aja gitu ya. Ya alhamdulillah. Walaupun sebetulnya kalau sekolah ya sebagai manajer sekolah yang tuntutannya dari bawah dari atas gitu ya. Dari yayasan, dari berbagai orang tua. Macam menarik-narik. Pasti banyak pertimbangan ya. Dan saya yakin bahwa yang memfasilitasi lah untuk eskul panahan ini banyak lembaga gitu ya. Tapi kenapa akhirnya saya memilih Latih Hobi gitu ya. Alhamdulillah pada saat mencari-cari sebetulnya sudah beberapa juga yang menawarkan. Dan 1 tahun percobaan 1 tahun berjalan dengan Latih Hobi, kami merasakan banyak manfaat yang diperoleh dari mulai pendampingan kakak-kakak yang diberikan kepada anak-anak kami gitu ya, bahkan di luar jam eskul kadang-kadang ketika ada anaknya yang mau ikut lomba gitu ya, kakak-kakak dari Latih Hobi ini siap nih untuk nemenin anaknya untuk latihan terjun lebih gitu ya, memberikan waktu lebihnya. Itu yang pertama. Kemudian dari Latih Hobi ini secara administrasi alhamdulillah rapi, artinya memang laporannya ada gitu ya untuk perkembangan anak-anak kami, yang kemudian kami lanjutkan laporan itu kepada orang tua gitu ya. Jelas menjadi pertanyaan ya ketika si administrasi ini tidak rapi, artinya tidak ada gitu ya. Ketika ditanya ini anaknya udah bisa apa, ya gitu lah Bu, teknik dasar misalnya, ya teknik dasar apa kan tidak semua orang tua paham gitu ya. Itu dari segi administrasi. Kemudian dari segi koordinasi mungkin ya dari Latih Hobi juga selalu memfollow up ke kami gitu, mengadakan event-event tertentu. Kalau waktu itu tuh sempat ada ini ya, tahun pertama kita kerjasama tuh ada lomba buka bersama, buka bersama bersama kalau nggak salah ya, di pas Ramadan itu. Tapi di situ jadi di situ jadi apa, maksudnya kita banyak sharing, bukan hanya dengan Latih Hobi tapi dengan sekolah-sekolah lain. Ya, itu kan berarti menjadi salah satu fasilitas yang diberikan oleh Latih Hobi kepada kami gitu ya. Dan itu menjadi nilai plus juga menurut kami. Dan tentunya ya yang menjadi sangat pertimbangan. Dan apa-apa juga ya kadang tidak semua itu melulu tentang uang gitu ya, tapi memang semuanya karena butuh uang juga. Jadi sebetulnya dari anggaran pun itu sesuai dengan yang kami miliki gitu untuk di Latih Hobi. Artinya sesuai apa? Mungkin yang lebih murah mungkin ada gitu ya, yang lebih mahal banyak gitu ya. Tapi dengan kesesuaian antara yang diberikan dengan yang kita bayarkan, itu kami cocok dengan Latih Hobi. Artinya fasilitas yang diberikan seperti alat itu kan dipinjamkan. Alat memanah itu betul. Dipinjamkan, dan memang untuk kalau beli sendiri ya lumayan harganya. Ya lumayan. Terlebih untuk itu ya balik lagi ke sekolah kami yang fasilitasnya terus terang saja sebetulnya kalau dibilang kurang sih enggak ya, tapi namanya manusia mah tidak puas gitu ya. Tetap aja kayak aduh kalau misalnya kita punya alatnya oke deh, tapi kita bingung lagi kan naruhnya di mana misalnya gitu ya, dengan kondisi kami saat ini yang memang masih dalam proses pembangunan, jadi belum final nih, masih mau bangun. Iya, jadi untuk ruangan-ruangan itu memang aduh kayaknya kalaupun kita bisa nih bikinin gitu, tapi kan naruhnya PR juga gitu. Ditaruh di mana aja juga kan nggak bagus juga, nggak bagus, sayang dan sebagainya gitu ya. Betul. Jadi dengan ada fasilitas itu juga tuh dipinjamkan alat menjadi salah satu pertimbangan kami gitu. Selama 7 tahun Abu Seno berdiri, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Abu Seno? Tantangan ya, wah tantangannya banyak sebetulnya ya. Tapi ya alhamdulillah sudah berlalu. Sudah dan terlewati. Sudah terlewati, dan kalaupun nanti ada tantangan baru
pasti sih selalu ada tantangan baru ya. Tapi saya meyakini kenapa selalu Allah beri tantangan baru ya itu pertanda kita mau maju gitu ya. Kalau nggak ada tantangan, tanda tanya ini sekolah ada apa enggak gitu. Betul. Gitu. Jadi mungkin beberapa saja ya yang saya sampaikan. Tantangannya yang pertama adalah tentang keberadaan kita yang berada di lingkungan padat penduduk. Ya tentu tidak mudah ya untuk berada di situ gitu. Perjuangan Pak Seno dan tim di Yayasan Pendidikan Seno itu luar biasa gitu sampai kita bisa hadir di sana, kemudian bisa terlibat dengan masyarakat. Itu tantangan pertama ya. Intinya sih tidak mudah untuk kita berada di sana. Beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Ya, betul. Yang kedua adalah tantangan yang tadi saya ceritakan ya, izin operasional. Karena bagaimanapun sebagus apapun sekolah gitu ya, kalau ilegal ibaratnya kan jadi aduh gimana ya gitu. Sehingga memang kami juga konsen di tahun kemarin itu untuk menyelesaikan izin operasional. Dan itu tidak mudah juga. Banyak tantangan yang harus kita lewati. Karena prosesnya sebetulnya bukan 1 tahun, tapi sudah 7 tahun kita. Gitu 7 tahun? Jadi dari awal berdiri sekolah, sudah mulai mengurus perizinan. Dari mulai kebijakan tanahnya tidak cukup lah luas tanahnya untuk membangun SD gitu ya. Iya. Kemudian lagi setelah diupayakan memperluas lahan. Beda lagi kebijakannya gitu, bahwa yang semula boleh beberapa hamparan artinya boleh tersekat-sekat rumah warga. Kemudian ada kebijakan baru. Jadi harus satu area. Harus satu area. Sampai ya luar biasa ya di masa pandemi, masa sulit, alhamdulillah Allah berikan rezeki juga kepada kami semua, utamanya kepada Pak Seno gitu ya. Dimampukan akhirnya untuk membeli lagi lahan yang satu hamparan gitu. Terbentur lagi dengan ya banyak-banyak kebijakan yang memang untuk pengurusan IMB. Jadi sebetulnya izin operasional sih jauh lebih mudah ketika IMB-nya sudah ada. Tapi memang IMB ini nih kita yang jadi PR yang jadi PR, dan alhamdulillah ternyata kita sampai juga. Ya Allah sampaikan juga gitu ya dengan berbagai proses yang kita lewati gitu ya. Terlewati. Dan yang terakhir mungkin ya dari sekian banyak mungkin yang saya sebutkan 3 saja tantangannya adalah mempertahankan kualitas. Gitu. Betul. Karena ketika membangun seringkali orang berhasil, tapi ketika bertahan itu benar-benar butuh sesuatu yang luar biasa dalam segala hal ya. Karena ketika sudah maju lah ibaratnya kayak kita jualan makanan gitu ya. Di awal mungkin akan dibuat semenarik mungkin, seenak mungkin, bahan-bahannya berkualitas gitu ya. Tapi ketika sudah laku, tidak jarang para penjual ini mengurangi lah porsinya yang biasanya pakai grade 1 gitu ya, bahan-bahannya diturunin gitu. Nah itu terjadi gitu di lapangan dan kami sangat tidak mengharapkan itu, terutama saya pribadi ya. Saya pribadi yang sudah sangat merasakan bagaimana pendidikan di Abu Seno, walaupun ya kita bilang sempurna juga tidak ya, karena pastilah masih banyak kekurangannya. Tapi kami sudah sangat berupaya memberikan yang terbaik untuk semua ya, untuk anak-anak, untuk guru, untuk orang tua, untuk yayasan gitu ya. Kami coba berikan yang terbaik. Walaupun tadi ya tetap pasti akan ada kekurangannya gitu. Dan sayang ketika semua ini tidak dipertahankan. Jadi ya udahlah, udah banyak siswa ini, ganti aja misalnya metodenya jadi apa? Ya diganti kalau menjadi lebih baik lagi sih itu bagus ya, alhamdulillah gitu. Tapi jangan sampai ini terjadi penurunan. Ya, apalagi di tengah-tengah sekarang makin maraknya atau makin banyaknya sekolah-sekolah swasta bermunculan dengan brandnya masing-masing ya, dengan yang berbasis nilai agama sebetulnya banyak juga mungkin yang lebih baik bahkan dari Abu Seno gitu. Tapi saya selalu yakin bahwa upaya yang kita lakukan tidak akan dipandang sebelah mata lah ibaratnya sama Allah, tuh nggak akan cuman kayak gitu doang, enggak gitu. Dimanapun level kita, ketika kita sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan ada hasil yang terbaik gitu. Jadi itu sebetulnya tantangan kita ke depan adalah bagaimana mempertahankan kualitas baik untuk anak-anak, untuk guru, untuk orang tua maupun untuk yayasan. Gitu. Jadi itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Abu Seno. Betul. Oke, selanjutnya Ibu,
Ini saya bertanya tentang target atau goal atau harapan ke depan oleh Abu Seno sendiri. Jadi cita-cita ke depannya itu seperti apa? Abu Seno akan dibawa kemana? Seperti itu. Dan itu untuk Abu Senonya dan untuk ibu pribadi. Nah, sebagai seorang pribadi ibu gitu ya, saya harapannya ke depan itu saya ingin seperti ini. Saya ingin pendidikan seperti ini misalnya seperti itu. Itu gimana Ibu? Oke. Kalau untuk Abu Seno mungkin ya, baik saya pribadi yang saat ini sedang menjadi kepala sekolah ibaratnya gitu ya, kepala sekolah di Abu Seno, dan juga mungkin cita-cita dari yayasan. Harapan kami yaitu tadi ya, kami tetap bisa mempertahankan kualitas, memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk kita semua gitu ya. Harapan ke depan tidak berhenti ya, RA-nya sudah ada gitu ya, level TK sudah ada, level SD sudah ada. Jangan berhenti di situ nih, apalagi udah ada Mahad kan, Mahad. Ya Bapak sangat bercita-cita untuk mendirikan SMP. Nah, jadi mungkin mudah-mudahan kita bisa nih ada SMP-nya. Kenapa? Karena dengan pendidikan yang berkesinambungan dan satu sistem, mudah-mudahan yang dicita-citakan kami tadi itu tentang karakter ya, tentang pembiasaan tidak terputus gitu. Sudah TK-nya di situ, SD-nya di situ, SMP di situ, kemudian mondok misalnya di Mahad Abu Seno. Ya, tentunya dengan siklus atau sistem yang sama ya, sehingga menggiring anak-anak untuk tetap konsisten ada di jalur yang kita harapkan. Mudah-mudahan sih bisa segera terrealisasi ya. Amin. Jadi next step-nya adalah SMPIT. Ya, betul, SMP Islam sepertinya begitu. Siap-siap. Itu untuk Abu Senonya. Kalau untuk Ibu pribadi, misi Ibu saya gimana? Dalam hal pendidikan kah? Dalam hal pendidikan? Banyak sebetulnya ya, saya banyak sebetulnya. Jadi ya selama saya diamanahi menjadi kepala sekolah, ya mudah-mudahan ya Bapak dan tim masih percaya. Walaupun sebetulnya kadang-kadang udah, kayaknya udah deh 2 tahun aja. 2 tahun aja. Karena ya cukup berat. Tapi untuk saya pribadi, saya ingin memberikan manfaat khusus, kalau khususnya untuk Abu Seno ya, manfaat dedikasi lah ya, mendedikasikan untuk Abu Seno itu memang target saya itu setelah adanya izin operasional, alhamdulillah target saya berikutnya adalah akreditasi. Jadi harapannya ya saya memang selama masih di Abu Seno, kemudian masih dalam amanah ini maupun tidak dalam amanah ini, maksudnya jadi guru gitu ya, ketika Abu Seno akan melakukan akreditasi, insya Allah saya akan dedikasikan diri saya artinya untuk akreditasi sekolah ini. Karena saya merasa sudah hal yang wajar kalau Abu Seno terakreditasi dengan segala upaya yang telah kami lakukan. Betul. Gitu. Itu untuk khusus Abu Seno ya. Tapi untuk saya pribadi yang lebih luas sebetulnya karena saya juga perempuan. Jadi saya tuh tipe orang yang mungkin bisa dibilang mencintai pekerjaan, ya, sangat mencintai pekerjaan. Makanya mungkin dari sejak sebelum lulus kuliah sampai sekarang tempat kerja saya hanya 2. Iya, betul. Prestis dan Abu Seno. Betul. Karena saya itu ya sudah, kalau saya sudah di situ, saya sudah mencintai pekerjaan itu, saya akan totalitas di situ. Walaupun sekecil apapun yang saya bisa, gitu ya. Tapi sisi negatifnya ketika saya mencintai profesi saya atau mencintai pekerjaan saya, memang ada hal-hal yang harus dikorbankan. Keluarga tentunya. Betul. Ya, waktunya anak dan suami, waktu gitu. Apalagi kan ini sekolah full day gitu. Saya sih masih sangat berharap besar bisa menjadi bagian dari Abu Seno. Tapi saya juga berharap, mungkin karena saya melihat sosok-sosok yang luar biasa di Abu Seno ini ya, dari mulai Pak Seno, Bu Isti yang menjadi ketua yayasan kami ya, yang tidak lain adalah putri dari Pak Seno sendiri. Kemudian Bu Nia mungkinnya sebagai kabid, teman-teman guru semua, murid-murid, orang tua, karena melihat sosok-sosok mereka yang luar biasa, membuat saya juga kayak tertantang,
kayaknya saya juga harus punya lembaga pendidikan sendiri nih. Masya Allah. The next Abu Seno. Ya walaupun kecil ya, walaupun cuman bimbel aja mungkin gitu ya, yang mungkin bisa jadi karena saya masih di Abu Seno yang pegangnya bukan saya gitu ya, saya hanya memantau, maksudnya menyiapkan kurikulumnya karena saya banyak belajar juga gitu ya dengan Abu Seno ini. Wah bener ya, pendidikan yang sesungguhnya itu emang capek, bener capek. Tapi ada kepuasan tersendiri ketika kita melihat target-target kita itu tercapai gitu. Jadi sih pengennya punya lembaga pendidikan apapun itu ya, formal maupun non formal gitu. Dan sebetulnya ini sudah saya bicarakan gitu dengan suami gitu ya, dengan keluarga gitu. Iya. Kebetulan lagi sebetulnya kalau dari keluarga saya itu tidak ada yang dari pendidikan, bukan guru lah gitu ya, bukan keluarga guru kalau dari saya itu. Jadi yang pertama jadi guru itu justru saya, dan akhirnya menular ke bawah gitu. Adik saya walaupun dia kuliah manajemen, akhirnya kayaknya enak ya kayak Teteh ngajar gitu ya. Akhirnya dia mengambil konsentrasi lagi di S2-nya sehingga jadi dosen. Kemudian ada keponakan juga yang memutuskan untuk mengambil pendidikan juga gitu ya, guru. Jadi sebetulnya mungkin kalau dari keluarga mah pertama kali ya, kalau dari keluarga saya. Tapi kalau dari keluarga suami justru itu adalah keluarga guru. Gitu, guru-guru ya. Ibunya gitu ya. Kemudian bibi-bibinya juga guru. Kemudian juga mungkin keponakannya ada calon guru juga gitu ya. Dari situ sih sebetulnya dukungan yang luar biasa juga, walaupun saya bukan dari keluarga yang notabene adalah pendidikan guru gitu ya. Tapi orang tua saya sendiri tadi saya ceritakan bahwa ibu saya memang menginginkan saya menjadi seorang guru gitu ya. Tapi dukungan lagi dari keluarga suami yang memang kebanyakan adalah guru gitu. Kemudian mungkin udah ada juga yang menjelang pensiun gitu ya. Yuk bikin sekolah aja yuk gitu. Yuk bikin sekolah aja gitu. Ya kadang-kadang jadi iya juga ya gitu. Ya mudah-mudahan itu terrealisasi gitu. Amin. Untuk saya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gitu. agen of change-nya itu benar-benar tersebar. Tadi ada Abu Seno, kemudian nanti ibu bikin lagi, ada lagi lembaga pendidikan yang mengubah karakter anak-anak. Ya amin, mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu kehadirannya, sama-sama. Telah memenuhi undangan kami. Kita udah sampai ke segmen terakhir. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena telah hadir. Saya banyak banget dapat pelajaran dari Ibu, dari Pak Seno, dari sekolah yayasan Abu Seno dan lain-lain gitu. Dari Ibu mungkin ada yang kata-kata ini penutup yang mau disampaikan? Ya baik, sama-sama. Intinya sih terima kasih banyak juga sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami gitu ya untuk hadir di kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bukan hanya untuk kita ya Kak ya, amin, tapi betul. untuk teman-teman semua juga yang ada di manapun gitu, yang ada di manapun. Tentu tidak sempurna lah ya, tidak sempurna, bahkan sebaik apapun yang saya ucapkan tadi pasti ada kekeliruannya, ketidaksesuaiannya dan sebagainya. Tapi saya rasa itu tidak menjadi alasan siapapun untuk belajar gitu ya. Jadi mohon maaf tentunya kalau misalnya tadi selama berjalannya kegiatan ini ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan gitu ya. Saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Kemudian silahkan jangan ragu-ragu mungkin ya untuk jadi agak promosi nggak apa-apa ini. Gak apa-apa. Untuk orang tua mungkin yang di luar sana gitu ya ingin menyekolahkan anaknya di Abu Seno. Kami tunggu kehadirannya, dan untuk lembaga-lembaga pendidikan lain juga yang sedang mencari lembaga untuk bekerja sama dalam eskul, saya rasa Latih Hobi ini juga menjadi salah satu rekomendasi ya untuk dilakukan kerjasama nih untuk sekolah-sekolah gitu. Itu saja, siap. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan pada hari ini. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak juga Ibu atas kehadirannya. Siap. Baik, itu aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu telah mewakili Abu Seno untuk hadir di podcast kali ini. Kita tutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.